Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Sidik Junior dengan NIM 3333240069. Pada kesempatan kali ini saya ada tugas mingguan shift 1 modul 2 praktikum penelitian operasional 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluh dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Di sini ada tabelnya. Dan adapun harga per kilogram dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Di sini ada harga bahan pakan. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan komposisi optimal dari bahan pakan dalam kilogram yang harus digunakan agar memenuhi semua kebutuhan nutrisi dengan biaya seminimal mungkin. Kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan POM-QM. Langsung saja kita dengan metode pertama, yaitu Microsoft Excel. Masuk ke metode Excel, kita isi dulu bentuk umum Zmin. Di sini ada 8,5x1 yaitu jagung, ditambah 4x2 yaitu dedak padi, ditambah 8x3 yaitu bungkil kedelai. Kalau kita masukkan dengan fungsi kendala, jagung yaitu fungsi kendala yang satu, protein 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 lebih dari sama dengan 20. Lalu ada yang kedua, karbohidrat 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3 lebih dari sama dengan 60. Yang ketiga ada lemak yaitu 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 5. Lalu yang keempat ada serat yaitu 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 lebih dari sama dengan 15. Kenapa di sini memakai lebih dari sama dengan? Dikarenakan soalnya itu mencari minimum, seminimal mungkin. Kalau di sini x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke bentuk baku. Zmin 8,5x1 ditambah 4x2 ditambah 8x3 dikurangi 0s1 dikurangi 0s2 dikurangi 0s3 dikurangi 0s4 ditambah ma1 ditambah ma2 ditambah ma3 dan ditambah ma4 dengan fungsi kendala, yaitu 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 dikurangi
S1 ditambah A1 sama dengan 20. Yang kedua, 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3 dikurangi S2 dan ditambah A2 sama dengan 60. Yang ketiga, 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3 dikurangi S3 ditambah A3 sama dengan 5. Yang keempat, 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3 dikurangi S4 ditambah A4 sama dengan 15. Lalu kita masukkan di sini x1, x2, x3, s1, s2, s3, s4, a1, a2, a3, a4 sama dengan 0. Kalau kita saya menjelaskan tabel simplex awal. Kita masukkan nilai bentuk baku ke dalam tabel simplex awal. Di sini ada 8,5480000 mm. Kita masukkan saja nilai x1 9, x2 13, x3 44, s1 min 1, S2 nya tidak ada, jadi kita tulis 0, S3 juga 0, S4 0, A1 di sini ada A1, kita tulis 1, A2 nya tidak ada, jadi kita tulis 0, A3 juga 0, dan A4 0, dengan solusi 20. Solusi 20. Kita lanjut yang A2 X1 nya 74, X2 66, X3 22, S1 nya 0, S2 min 1, S3 0, S4 0, A1 0, A2 1, A3 0, A4 0, dengan solusi 60. Kita lanjut A3, X1 nya adalah 4, X2 3, X3 1, S1 0, S2 0, S3 min 1, S4 0, A1 0, A2 0, A3 1, A4 0. Sini lanjut ke A4, X1 nya adalah 13, X2 18, X3 33, S1 0, S2 0, S3 0, S4 min 1, A1 0, A2 0, A3 0, A4 1, dengan solusi 15. Jika sudah ini, kita menghitung ZJ, yaitu 9 dikali M ditambah 74 dikali M ditambah 4 dikali M ditambah 13 kali M. Itu hasilnya adalah 100 M. Semuanya sama saja di perumusnya, yaitu kolom dikali M ditambah kolom dikali M tambah kolom dikali M ditambah kolom kali M, lalu hasilnya ditulis di ZJ. Lalu saya akan menjelaskan ZJ min CJ, yaitu 100 M dikurangi 8,5. Saya akan menjelaskan bagaimana mencari kolom utama, kolom kunci, baris kolom. Di sini kita mencari yang positif paling terbesar, yaitu di sini ada 100 min 4. Kita blok saja.
Lalu kita highlight, bebas mau apa, mau yang mana. Kita pilih hijau. Lalu kita menghitung indeks, yaitu kita tulis sama dengan solusi dibagi dengan kita bagi dengan kolom kunci. Lalu kita enter saja. Nah, itu sudah hasilnya. Kita langsung turunin ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita cari indeks yang positif paling kecil. Positif paling kecil di sini yaitu 0,83. Kita blok dan highlight. Bebas mau apa. Kita campur ini. Lalu kita baris kuncinya ada di 18. Lalu kita blok, di highlight ini. Yang hijau adalah kolom kunci, yang biru adalah elemen kunci, yang hijau adalah kolom kunci, yang biru adalah baris kunci, sedangkan yang kuning yaitu elemen kunci. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke iterasi 1 dengan kita rumusnya A1 adalah sama dengan, di sini bisa kita lihat sama dengan yaitu kolom lama dikurangi dalam kurung kolom kunci dikali baris kunci dan dibagi elemen kunci. Lalu pas hasilnya akan seperti ini. Kalau kita di sini akan menghitung ZJ, di sini 0,39 dikali M ditambah 26 di 26,33 dikali M ditambah 1,83 dikali M ditambah 0,72 dikali 4. Hasilnya 27,77 M dikurangi 2,88. Sama saja yang lain rumusnya seperti yang tadi, kolom dikali M ditambah kolom kali M. Kita akan menghitung ZJ CJ iterasi 1 yaitu 27,77 M dikurangi 8,5 yaitu hasilnya 5,62. Rumus ZJ dikurangi CJ sama saja semuanya. Lalu kita akan menghitung indeks yaitu tulis sama dengan solusi dibagi maaf kita hitung dulu, kita cari dulu yang positif paling terbesar ya. Positif paling terbesar itu ada di X1
kita blok saja ini, kita blok, lalu kita highlight bebas pin merah. Jika sudah, kita akan menghitung indeks, terus sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita enter, kita turunin aja ke bawah. Jika sudah, kita cari indeks yang positif paling kecil. Di sini ada 0,2, kita blok sampai sini, lalu kita highlight. Jika sudah, nah sini adalah elemen kunci. Nah, yang kolom merah adalah kolom kunci, yang ungu yaitu baris kunci, dan yang kuning ini adalah elemen kunci. Kita lanjut ke iterasi 3, iterasi 4, iterasi 5, iterasi 6. Perhitungannya sama saja seperti yang tadi. Kalau kita lanjut ke iterasi 7. Iterasi 7 yaitu kita sudah mendapatkan hasil rumus yang sama saja seperti yang tadi. Kolom lama dikurangi kolom kunci dikali baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, jika sini di CBI kita sudah 0 dan di ZJ dikurangi CJ hasilnya tidak ada yang positif, kurang dari sama dengan 0, maka nilai sudah optimum. Maka kita sudah mendapatkan nilai solusinya yaitu 6,68. Kita lanjut dengan metode yang kedua yaitu POM-QM. Kita lanjut dengan metode yang kedua yaitu POM-QM. Jika sudah masuk, klik pilih yang linear programming. Di sini kita tulis namanya dulu. Karena kan number of content-nya ada 4, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, maka kita tulis yang constraint ini 4. Lalu yang number of variable kita tulis 3. Mengapa? Karena ada 3, jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Tulis 3. Di sini kita mencari minimal, maka kita ubah ke minimis. Jika sudah, klik OK. Jika sudah seperti ini, maka masukkan saja data-data yang ada di tugas soal. Di sini ada protein, sini ada karbohidrat, sini lemak, sini serat. Sini ada jagung, sini ada dedak padi, dan sini ada bungkil kedelai.
Kalau kita masukkan di sini harganya, harga jagung padi yaitu 8.500, kita tulis 8,5. Dan pakai koma ya guys ya, pakai titik 8,5. Kalau di sini ada maaf 8.500. Sini ada harganya 4.000. Sini ada bungkil padi 8.000. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan yang proteinnya. Protein adalah 9, 13, dan 44. Jika kita mencari minimal, maka kita seperti ini, lebih dari sama dengan. Di sini kita tulis 20. Karbohidratnya 74, 66, 22, dan 60. Kalau ada lemak, kita tulis 4, 3, 1, dan 5. Seratnya itu ada 13, 18, 33, dan 15. Jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita solve. Klik tab solve di sini. Lalu muncul seperti ini hasilnya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dalam modul 2 kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.